Sudah terlihat kah? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Baik. Baik, kita mulai untuk elemen desain interior. Nah, untuk ruang-ruang interior itu sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin, ada beberapa elemen arsitektural ya yang membentuk gitu, yaitu dinding, lantai, penutup atas maupun kolom dan balok sebagai penyangganya. Itu keseluruhan itulah yang membentuk ruang interior. Nah, elemen-elemen ini keempat-empatnya ini akan menentukan bentuk bangunan maupun pola-pola ruang interior. Nah, kemudian dalam desain interior, elemen-elemen tadi itu kita harus pilih ya, kita harus pilih yang seperti apa, kemudian kita tata secara 3 dimensional. Nah, dalam menata itu kita harus merujuk pada 3 hal, yaitu secara fungsional, estetika maupun perilaku pengguna atau kebutuhan psikologis penggunanya. Nah, hubungan ketiganya itulah yang akan nanti menentukan kualitas ruang interior, baik dari visual, kenyamanan fungsional maupun psikologis. Jadi kualitas visual mungkin lebih banyak didukung oleh aspek estetika, kemudian kenyamanan fungsional dari aspek fungsional, dan perilaku pengguna itu lebih pada psikologis ruang yang terbentuk nanti. Nah, kita mulai dari yang 3 hal pokok ini, bidang dinding, lantai, dan bidang atas. Yang pertama bawah dulu, lantai ya. Lantai itu karena posisinya di bawah, dia adalah mendukung semua aktivitas di dalam ruang, sehingga lantai itu harus kuat dan tahan lama, terutama terhadap beban-beban yang disanggahnya dalam ruang itu. Bebannya apa? Nah, di sini ada benda, ada manusia yang beraktivitas. Nah, itu yang harus bisa ditopang oleh lantai itu, sehingga lantai mempertimbangkan tentang beban dari aktivitas, beban dari benda atau furniture yang ada itu, kita pilih yang awet ya, yang tahan lama gitu. Kemudian materialnya apa? Material lantai itu cukup beragam. Mungkin di contoh saya ini adalah menggunakan material apa ini? Kira-kira. Kita lihat di sini material apa? Ini kayu ya, kayu yang kemudian diolah atau biasa disebut sebagai parket ya, parket. Nah, ada juga yang mungkin banyak sekali digunakan, mungkin model pakai penutupnya keramik gitu ya. Ada juga batu alam, bisa sangat beragam. Nah, beragam material lantai, gimana kita milihnya? Dasarnya apa sih kita milih lantainya itu, selain yang secara umum itu nanti memang harus kuat dan tahan lama, itu kita pilih untuk material penutup ya, katakanlah penutup bagian lantai itu sesuaikan dengan fungsional dan estetika dari ruang itu gitu ya, atau tema yang kita tentukan juga gitu. Kadang kita merancang itu sudah punya suatu tema bahwa ruang keseluruhan ini temanya adalah misalkan bisa dengan style tertentu, bisa juga tidak, misalnya ruang dinamis, ruang homey, mungkin kalau untuk rumah tinggal, atau mungkin bisa juga dengan style gitu loh. Temanya semua minimalis, semua mungkin ke tempo dulu, dengan style-style tempo dulu. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana kita memilih elemen-elemen dalam interior. Nah, di sini mungkin bisa tentukan dulu temanya itu kira-kira apa, sehingga tema itu yang memandu atau dirujuk dalam pemilihan elemen-elemen interior. Nah, selain penutup dasar dari lantai, itu di atas bisa juga kita tutup lagi dengan material yang lain. Jadi misalkan ada karpet atau mungkin ini istilah aja ya, permadani atau apa, untuk menambah kenyamanan ataupun estetika di dalam ruang. Nah, ini untuk lantai ya.
Kemudian yang kedua dinding. Nah, dinding ini selain apa ya, menjadi elemen pokok dalam interior karena dia sebagai pembatas ya. Itu juga secara fisik, kenyamanan fisik juga cukup berpengaruh karena dia melindungi terhadap iklim. Dapat juga melindungi terhadap suara, misalkan dari yang suara-suara yang tidak kita inginkan di luar gitu ya. Di samping itu juga secara fungsional dia menopang atap, membentuk fasad bangunan itu juga ditentukan oleh dinding. Nah, dalam ruang interior, dinding itu maksud saya yang paling pokok adalah sebagai pembatas ruang. Materialnya itu bisa juga sebagaimana lantai ya, ini bisa sangat beragam. Bisa yang masif itu bisa dalam bentuk beton kah, batu bata, mungkin dengan batu alam gitu ya, atau material berlapis, artinya material yang dasar kemudian kita berikan material pelapis, bisa berupa kayu, panel gitu ya, atau memang kita menginginkan bidang dinding itu transparan, bisa dengan kaca karena kita mau ruang kita itu sinambung dengan visual di luar gitu. Jadi misalkan ruang keluarga, pengennya ruang keluarga itu bisa secara visual melihat taman di kebun di apa namanya belakang misalnya, itu kita berikan dinding yang transparan untuk meneruskan secara visual orang di dalam itu bisa melihat keluar begitu ya. Kemudian karakter dinding itu bisa dibentuk selain material tadi, bisa juga dengan tekstur, bisa juga dengan warna gitu. Nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Nah, tekstur itu apa toh? Ada yang tahu tekstur? Kira-kira apa tekstur? Kalau warna tahu ya. Tekstur. Ada yang tahu? Selama ini kalau dengar tekstur itu terus apa yang terpikir ya? Kira-kira? Nggak ada yang jawab. Oke, kalau ini di sini, ini kita lihat gambar ya. Di gambar ini adalah dinding batu bata expose gitu. Kira-kira teksturnya beda nggak dengan dinding yang dari batu bata yang tidak diekspos, tapi kita kasih spasi, kita kasih aci, kemudian kita kasih cat. Gitu. Teksturnya beda nggak? Halo, beda, ini beda. Beda, Bu. Ya, nggak, kira-kira tekstur itu apa artinya? Beda, gini, tahu beda ya? Bedanya apa? Kasar halusnya, Bu. Nah, ya, jadi tekstur itu bisa dikatakan kasar halusnya permukaan ya. Tapi itu kalau secara fisik kita raba. Ada juga tekstur itu kalau secara visual itu gelap terangnya permukaan, itu juga ada istilah definisi seperti itu. Tapi oke, kita pakai yang kasar halusnya satu permukaan, berarti beda ya, ada karakter permukaan yang beda gitu. Oke, nah kemudian dalam satu ruang itu kadang dinding itu tidak sama tingginya juga gitu ya. Mungkin kebanyakan iya, tapi bisa juga kita main-main gitu loh. Bahwa dinding itu bisa dibuat lebih rendah dari beberapa dinding lainnya. Misalkan dinding yang dibuat lebih rendah itu akan secara visual akan membuat kesinambungan gitu ya dengan yang ruang sebelahnya gitu. Bisa juga dinding itu dilubang, ada satu lubang besar gitu misalkan sebagai tempat hiasan atau apa, itu juga bisa memberi satu kesinambungan visual dengan ruang lainnya. Selain itu juga pelubangan, membuat dinding lebih rendah, itu juga bisa dengan maksud memasukkan cahaya maupun view. Misalkan
di ruang tamu gitu ya, ada jendela besar gitu, kemudian di ruang keluarga itu dindingnya hanya separuh. Nah, cahaya yang masuk ke ruang tamu itu bisa diteruskan ke ruang keluarga, misalnya karena dindingnya tidak penuh, sehingga masih ada jalan buat cahaya dan kita bisa melihat view juga keluar. Itu beberapa strategi untuk memasukkan view dan cahaya gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang juga berpengaruh dari kondisi dinding ya. Jadi kesan formal itu bisa diambil atau kita peroleh dengan dinding yang stabil, simetris begitu ya. Sementara dinding yang tidak beraturan, bertekstur kasar, itu lebih memberi kesan aktif secara visual. Nah, itu tergantung kita mau membuat suasana ruang itu seperti apa. Kalau memang kita mendesain ruang yang terkesan formal, mungkin kita pakai dinding yang clean, simetris gitu ya. Itu akan lebih tercapai kesan formalnya. Kemudian selain bawah atas, ini ada yang, bawah atas, bawah samping ini ada yang atas. Jadi bidang atas. Jadi kita bicara bawah samping, sekarang atas gitu ya. Nah, ini bidang atas itu lebih banyak perannya pada dimensi vertikalnya ruang ya. Mau kita tinggikan, mau kita rendahkan, itu sangat berpengaruh terhadap kesan dari ruang itu, dimensi ruang itu ya. Misalkan dinding yang tinggi ya, dinding yang tinggi, kemudian dengan dinding yang rendah, itu kalau kita masuk dari dua ruang yang dengan beda ketinggian itu kita akan merasakan satu hal yang berbeda begitu. Dinding yang tinggi itu cenderung memberi kesan lebih lebih megah, lebih formal, atau mungkin bisa juga lebih lega karena lebih luas gitu ya, meluas ke atas gitu ya, dibanding dengan ceiling atau plafon yang rendah gitu ya. Nah, tapi bisa juga kita memang sengaja merendahkan ceiling atau bagian atas itu untuk memberi kesan intim, terlindung, atau mungkin homey, nyaman gitu ya, tidak terlalu tinggi gitu. Kadang orang untuk ketinggian tertentu juga merasa kurang nyaman. Itu tergantung dari kesan ruang yang mau kita buat. Nah, ini salah satu contoh bagaimana mendesain untuk bagian atas ya. Kalau memang ini adalah salah satu contoh bagaimana memasukkan cahaya dari atas juga untuk memberi penerangan dalam satu ruang gitu. Bisa juga hanya bagian tengah ya. Jadi fokus ke tengah ini untuk memasukkan cahaya, tapi ini hampir di atas bidang atas hampir semuanya untuk memasukkan cahaya. Jadi selain dari samping, cahaya juga bisa dimasukkan dari atas. Tapi mungkin dengan treatment tertentu ya, karena kita tropis mungkin jadi materialnya kalau hujan dan sebagainya itu tahan terhadap itu gitu. Kemudian yang lain selanjutnya, jadi yang tiga itu bidang atas, bidang samping, kemudian bidang bawah itu adalah pembentuk batas ruang ya, katakanlah batas ruang. Sekarang di dalam ruang itu ada apa gitu ya. Nah, ini salah satu pengisinya itu adalah furniture. Mungkin dari awal kemarin sudah sekilas saya singgung ya tentang furniture. Bicara furniture itu banyak sekali yang bisa kita tampilkan sebenarnya ya. Karena jenisnya, kemudian model, stylenya itu juga sangat beragam. Kursi, ada yang jenisnya kursi kah, meja kah, kursi meja aja, meja kursi tamu, meja kursi makan, kemudian meja untuk telepon, meja untuk nakas, meja untuk yang lain. Nah, kemudian rak, bed atau tempat tidur banyak sekali ya, skalanya juga ada yang kecil, ada yang besar begitu. Materialnya, bicara material, ada yang dari kayu, dari besi, kemudian dari pelapis itu ada busa dengan pelapis, atau mungkin dari material yang lain, itu banyak sekali. Nah, untuk furniture mungkin silahkan, saya persilahkan untuk browsing ya, banyak sekali contoh-contohnya dengan style-style tertentu itu ya.
Nah, di sini yang perlu diperhatikan pemilihannya itu lebih pada kenyamanan fisik. Jadi karena furniture itu kan mau digunakan untuk beraktivitas orang dalam ruang ya. Jadi kita harus paham tentang ergonomi atau apa namanya ilmu tubuh manusia itu ya. Jadi untuk duduk itu kenyamanannya seperti apa harusnya. Tingginya ini kaki orang itu kira-kira seberapa sih untuk duduk sehingga dia tidak gandul gitu. Kalau duduk gandul itu juga kakinya nggak enak kan gitu. Sehingga ketinggiannya itu harus berapa gitu ya. Tapi ya memang ukurannya biasanya secara umum manusia itu ukuran ininya berapa. Kemudian sandaran. Ini bacanya itu terlalu tegak, apa nanti bisa dengan agak bersandar begini, atau bisa juga ini cuma untuk tiduran gitu kan. Beda lagi nanti desain untuk furniturnya ya. Jadi di sini disesuaikan dengan atau dipilih berdasarkan kenyamanan fisik, dan kenyamanan fisik itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas, karakter aktivitas yang orang lakukan dengan furniture itu gitu ya. Nah, di sini saya tekankan bahwa untuk memilih furniture itu kita memilih kualitas desain, artinya di sini kualitas desain bisa juga ditentukan dengan tema ya, tema kita sebenarnya mau tema yang seperti apa, itu juga pengaruh, dan kenyamanan fisik, jadi secara fungsional iya, secara estetika dari kualitas desain tadi kita juga pertimbangkan gitu. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi, bisa beragam sekali, bisa dari kursi, meja, tempat tidur, perabot untuk menyimpan, dan sebagainya. Oke ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut sendiri saja. Nah, selain ketiga bidang pelingkup, kemudian isinya yaitu furniture, ada elemen lagi yang memang berpengaruh terhadap suasana ruang yang kita ciptakan, yaitu tentang warna. Mungkin waktu awal dulu kuliah teori mungkin Dwimatra, Trimatra yang mempelajari tentang warna mungkin sudah pernah ya, mungkin ada teori juga yang lain. Jadi memang ada beberapa teori tentang warna. Mungkin saya pakai salah satu teori, tapi kalau Anda sudah pernah mempelajari teori yang lain itu sebenarnya tidak masalah. Anda pakai teori yang lain juga tidak masalah ya. Ini salah satu teori yang saya pakai untuk mata kuliah saya ya. Nah, jadi warna itu secara umum kita bisa melihat itu karena adanya cahaya ya, cahaya yang memantulkan bidang tadi gitu. Nah, warna itu juga punya pengaruh secara psikologis terhadap pengguna ruang, misalkan warna dalam satu ruang. Di sini lebih terkait pada temperatur warna. Saya kasih tanda ini artinya tidak secara apa namanya benar ya, artinya temperatur itu hanya kiasan untuk warna. Jadi temperatur itu bisa hangat, bisa sejuk, gitu ya, nuansa-nuansa hangat, nuansa-nuansa sejuk. Nah, nuansa hangat itu bisa kita ciptakan dengan warna-warna yang secara psikologis itu persepsi kita apa ya, mengatakan itu hangat gitu ya, kayak kuning, orange, krim gitu ya, karena mungkin mendekati warna-warna api gitu ya. Jadi cenderung persepsi kita menjadi melihat warna-warna itu kemudian cenderung secara psikologis hangat gitu. Namun ada juga warna-warna sebalikannya yang bernuansa sejuk gitu ya. Warna-warna biru, hijau, ungu itu secara psikologis membuat kesan sejuk. Gitu. Nah ini gunanya apa? Jadi misalkan Anda mendesain satu ruang di daerah yang panas ya, memang secara iklim benar itu secara fisik itu panas gitu. Nah, secara fisik panas kita bisa membuat kesan lebih sejuk gitu ya kalau kita masuk ke ruang itu meskipun daerahnya sebenarnya panas. Tapi secara psikologis kita bantu untuk bisa terkesan sejuk gitu ya dengan warna-warna yang biru, hijau, ungu begitu. Nah, kemudian untuk pengembangan warna-warna yang lain, saya mendasarkan pada skema warna bluster ya. Jadi skema warna bluster itu adalah skema warna terdiri dari 12 bagian warna
yang dikembangkan dari 3 warna dasar. Ya. 3 warna dasar apa? Kira-kira ada yang tahu? Warna dasar itu apa? Warna apa saja yang disebut warna dasar atau warna primer? Kuning, Merah, red, kuning, green, blue, bro. biru. RGB, Bu. Merah. Merah, kuning, biru. Oke. Kita cari merah, kuning, biru ya. Ini kuning. Merah mana? Ini merah, ini biru. Jadi kedua belas bagian warna ini terbentuk dari 3 warna primer. Nah, ini 3 warna primer itu berada dengan jarak yang sama di antara 12 warna ini. Jadi misalkan kuning itu mau menuju ke merah sebagai warna primer selanjutnya, itu ada kuning oranye, kemudian orange, dan merah orange, baru ke merah. Sekarang merah mau menuju ke warna primer selanjutnya yang biru, itu ada merah ungu, dan biru ungu, baru ke biru. Sekarang dari biru menuju warna primer kuning, itu ada hijau biru, hijau, dan kuning hijau. Jadi gini, akan lebih mudah itu sebenarnya antara kuning dan biru, tengah-tengahnya itu ada hijau. Nah, hijau menuju biru, hijau menuju kuning, kuning hijau, atau hijau kuning gitu ya. Ini artinya hijau kuning itu, apa ya itu? Kuning hijau itu bukan berarti kuning dan hijau. Jadi kemarin itu biasanya seringnya begitu. Tolong buatlah konsep warna. Misalkan dia mengambil salah satu konsep warna itu ada kuning hijau. Gitu. Dia pakai kuning untuk ini, pakai hijau untuk yang lain, perabot yang lain. Sebenarnya kuning hijau itu ada campuran warna kuning hijau. Jadi kuning kehijauan, bukan pakai kuning dan pakai hijau gitu di ruangnya itu tidak, tapi itu satu warna gitu ya. Nah itu ini jadi kunci ya, diagram ini jadi kunci untuk pengembangan warna-warna yang lain gitu. Nah kemudian kita bisa membuat skema-skema atau konsep-konsep warna berdasarkan skema Brewster tadi. Jadi misalkan ini ada 2 konsep warna besar ya. Yang pertama itu warna yang berhubungan, artinya itu warna yang berdekatan pada konsep warna, dan satunya itu warna yang berseberangan atau kontras gitu. Jadi ada 2 konsep warna besar gitu di dalam yang kita bisa buat dari diagram tadi. Yang berhubungan itu contohnya adalah skema monochromatic color, warna monokrom. Warna monokrom itu adalah warna-warna yang dikembangkan dari satu warna. Jadi misalkan biru ya biru muda, biru laut, biru apalagi toh, biru apa toh? biru dongker, ada yang bilang biru dongker, ada yang biru navy atau apa. Itu artinya dari satu warna. Jadi nuansanya ya hanya dari warna monokrom itu dalam satu ruang. Jadi contohnya di seberang ini ada gambar ya. Nah ini semuanya pengembangan dari satu warna biru gitu ya. Ada putih, jadi tidak masalah misalkan Anda mengembangkan warna dari merah itu juga ada putih, kemudian putih agak pink, kemudian semakin tua gitu untuk kemudian bisa kita aplikasikan yang muda itu untuk yang bidang dinding misalkan, yang agak tua untuk bagian perabot misalkan. Nah, silakan saja. Jadi warnanya bisa Anda kembangkan dari satu warna saja gitu ya. Bisa juga Anda mau menggunakan warna yang berdekatan tidak satu, tapi 3 atau lebih. Jadi misalkan di sini diagramnya ini, kira-kira kalau warna analog itu kita gunakan 3 atau lebih, itu dari diagram warna. Misalkan satu saya ambil kuning, saya bisa mengambil warna apa lagi untuk konsep analog?
yang berdekatan. Apa? Kuning oranye mungkin Bu. Oke, ke sana. Terus apalagi bisa juga geser ke sana. Jadi misalkan 3, kuning, hijau, kuning, sama kuning orange. Inilah yang kita pakai dalam satu ruang. Entah misalkan kuningnya itu kita pakai untuk dinding, kuning oranye itu untuk sofanya misalnya, kuning hijau itu kita bisa juga tidak hanya ini ya, bisa juga aksesoris gitu, ada lukisan besar bernuansa kuning hijau, nah, itu juga bisa. Atau kuning hijaunya itu lantainya, jadi dengan keramik nuansa warna kuning hijau itu juga bisa. Jadi bagaimana kreativitasnya untuk menerapkan warna ini dalam ruang. Bisa juga ada vas bunga besar gitu warna kuning. Nah, itu kita pakai untuk konsep kuningnya. Kemudian yang dindingnya kuning oranye misalkan. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi pengaplikasiannya bisa ke elemen-elemen ruang yang mana. Ya, ini masih mudah ini yang yang berdekatan gitu. Tapi belum tentu kita mendesain itu pakai warna-warna. Ada yang meminta juga warna-warna yang kontras atau dia berseberangan gitu dalam skema warna tadi. Misalkan ini ya, yang pertama ini warna-warna komplementer ya. Coba kita lihat di skema warnanya di atas. Nah, warna komplementer itu adalah warna-warna yang berseberangan dari masing-masing bagian ini. Kita coba yang pertama, warna dari 2 warna yang berlawanan letaknya pada diagram. Jadi ada 2 warna yang berseberangan. Coba yang berseberangan, misalkan kita pakai orange gitu ya. Kira-kira seberangnya apa ya? Seberangnya apa? Biru. Nah, jadi kalau kamu pakai komplementer atau yang kontras itu bisa menggunakan warna orange dan biru, kuning dan ungu, kuning orange dan biru hijau. Nah, ini sebenarnya dulu saya pernah punya contoh-contoh yang ini, tapi karena gambarnya itu saya takut sekarang itu kan harus hati-hati ya. Ada yang siapa tahu tidak boleh di ini, jadi saya nggak berani tampilin lagi. Yang saya ambil ini di yang gambar gratis tuh ya, di Unsplash itu. Yang lain saya belum berani ambil gitu. Nanti bisa, kalau browsing nggak apa-apa, nanti Anda bisa browsing sendiri. Nah, misalkan ini gambar ini sebenarnya saya buat contoh untuk yang merah dan hijau. Tapi memang contoh itu tidak ada yang sangat mirip gitu dengan apa yang kita maksud gitu ya. Jadi misalkan ini dindingnya hijau gitu ya. Merahnya mana? Nah, ini merah ini meskipun kecil tapi dia menjadi titik perhatian gitu karena warna yang paling menyolok di dalam ruang itu juga bisa. Nah, cuma memang di sini untuk perabot yang lain dia menggunakan warna yang natural. Kalau natural sepertinya masih tidak masalah karena ini kan warna netral, warna natural, sehingga ini masih bisa terlihat kombinasi antara warna kontrasnya hijau dan merah gitu ya. Nah, kemudian yang double komplementer. Ya hanya di double itu 2 kalinya kan. Jadi ini 2 warna di sana dan 2 warna di seberangnya gitu. Coba kita cari. Ya ini hanya memperbanyak kombinasi warna saja. Kalau tadi kan kontras dari 2 warna saja. Nah ini bisa juga dari 4 warna dengan 2 warna di bagian atas dan warna di seberangnya. Jadi nanti kalau mau pakai ya pakai kuning, kuning oranye, biru ungu dan ungu. Ini menjadi kombinasi untuk warna kontras yang double komplementer. Sebenarnya ini hanya teori-teori saja, nanti terserah Anda nanti untuk aplikasi lebih cenderung mengaplikasikan yang mana itu. Nah, ini ada warna triad, artinya dari diagram warna itu kita bikin konsep dengan 3 warna yang berjarak sama dalam diagram. Coba yang berjarak sama.
ini 12 warna. Kalau 3 berjarak sama, artinya terbagi menjadi berapa? Jaraknya berapa? Setiap 4, Bu. Oke. Misalkan kita start dari mana? Kuning ya. 1, 2, 3, 4. Biru. 1, 2, 3, 4. Merah. 1, 2, 3, 4. Kuning lagi. Ini tadi warna apa ini? Warna triad, Bu. Kuning, biru, merah. Ini tadi warna apa kita sebut? Kuning, biru, merah. Warna dasar. Iya, warna dasar atau warna primer. Jadi kan sudah saya sebutkan tadi 12 warna itu pengembangan dari 3 warna primer. Jadi kalau tadi saya ambil kuning, mesti biru dan merah karena jaraknya mestinya sama. Jadi dia dalam warna. Oke, sekarang geser oranye. Oranye 1, 2, 3, 4. Oranye hijau 1, 2, 3, 4. Ungu. Jadi oranye, hijau, ungu. Bu, gimana ya bayangin warna oranye, hijau, ungu di satu ruang gitu ya. Nah itu tidak mesti harus menghadirkan konsep itu, tapi ini memang ada satu konsep yang bisa kita ciptakan dari diagram warna ini. Bisa juga sih oranye, apa tadi, oranye, hijau biru, hijau ungu gitu ya. Kalau kita kreatif bisa juga menjadikan satu warna yang nuansanya sangat dinamis gitu ya, karena warnanya kontras. Oke, sekarang ini gambar ini sebenarnya menjadi salah satu contoh, ya maaf kalau tidak terlalu mirip, tapi ini menjadi salah satu contoh warna triad yang apa ini? Kira-kira. Ya, rapatnya mirip-mirip tapi bisa sih dirunut. Kira-kira ini warna triad dari warna apa? Merah, kuning, biru, Bu. Ya, ini warna kuning, merah, kuning, biru, meskipun birunya agak abu gitu ya. Sebenarnya nggak masalah juga kalau biru banget itu malah mungkin kurang ini ya. Jadi artinya ini ada unsur biru, kemudian ini merah, meskipun ada keseling oranye ya, dan kuning gitu ya. Ya contohnya tidak mirip-mirip amat, tapi intinya begitu. Jadi aplikasinya tuh cuma di lukisan pun sebenarnya nggak masalah, itu juga secara visual memberi satu ini ya, bobot gitu dalam satu ruang ya nggak masalah. Artinya penerapan warna itu tidak mesti pada elemen-elemen yang besar gitu ya, tapi pada elemen-elemen kecil tapi secara kualitas visualnya itu cukup bobotnya tinggi ya nggak masalah. Nah kalau yang selanjutnya itu 4 warna berjarak sama, artinya jaraknya berapa? 3, Bu. 3, jadi 1 dari kuning, 1, 2, 3, kuning, hijau, biru, 1, 2, 3, ungu, 1, 2, 3, kuning, oranye. Nah, dan sebagainya. Anda bisa belajar sendiri nanti apakah mau menggunakan warna itu, atau mungkin dulu pernah, jadi kalau pas offline dulu, saya berikan gambar interior kosong, artinya belum ada warnanya gitu ya. Nah, kemudian Anda tak suruh bawa ini pewarna. Sekarang gambar itu buatlah dengan konsep warna tertentu ini. Nah, Anda mewarnai begitu. Sehingga praktek lah gitu kalau offline, biar Anda paham mengaplikasikan warna itu dalam desain interior gitu ya. Nah, kalau yang ini sih susah. Split komplementer itu satu warna digabung dengan 2 warna di sisi warna lawannya. Coba ada yang bisa enggak? Satu warna digabung dengan 2 warna di sisi warna lawannya. Kalau ini satu warna digabung dengan 2 warna di sisi lawannya. Kalau kuning berarti sama? Merah ungu dan biru ungu, Bu. Oke, benar. Jadi ini lawannya siapa dulu? Ini. Tapi pakainya di sisinya, ya ini sama ini. Jadi itu penggunaan warna split komplementer. Nah, jadi untuk kontras, ini kan untuk warna-warna kontras, gimana caranya
mengaplikasikan warna-warna kontras dengan konsep-konsep yang ada di skema warna booster gitu. Oke ya. Ini untuk warna. Kemudian masih ada materi saya yang terkait elemen. Sudah terlihat belum ya? Belum? Belum, Bu. Belum, oke. Berarti ini. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain warna tadi, itu elemen yang lain yang harus kita desain juga adalah lighting. Dan ini saya percaya di fisika bangunan sudah dapat ya, di fisika bangunan tentang lighting atau pencahayaan, sudah? Sudah, Nah, Bu. Oke, nanti pelajari lagi itu karena mungkin saya kan bukan secara spesifik tentang lighting, hanya menyinggung lighting karena lighting dibutuhkan dalam desain interior, jadi nanti bisa dipelajari di fisika bangunan lebih lanjut gitu ya. Nah, sumber cahaya itu kan ada dua ya, daylight yang alami itu dan artificial light itu yang buatan, yang sering kita dengan lampu ini dari sinar matahari. Nah, interior pun itu juga kalau memang kita mau memanfaatkan daylight, artinya kita juga merekayasa atau mendesain bidang dinding yang memang mau kita gunakan untuk memasukkan cahaya alami tadi. Dan bisa juga dari seperti tadi contoh yang penutup bagian atas, kita kasih elemen transparan di bagian atas agar cahaya itu bisa masuk ke dalam ruang gitu ya. Nah, baik, kemudian, nah sebenarnya ini hanya sekilas saja. Anda sudah sering mempelajari ini di fisika bangunan. Dari artificial light itu ada biasanya dibagi menjadi beberapa macam jenis gitu ya. Ada incandescent, ada yang fluorescence. Nah, kira-kira incandescent itu yang lampu yang apa sih? Ya, baca dulu enggak apa-apa. Incandescent itu yang sering kita gunakan setiap hari itu memang dua ini ya. Biasanya dua ini untuk di secara fungsi yang umum ya di rumah gitu ya. Yang incandescent itu sering juga disebut dengan lampu pijar ya. Lampu pijar. Kenapa disebut lampu pijar? Ini bisa berpijar atau terang. Ini karena apa? Karena ada elemen yang terbakar, Bu. Nah, ini kan memakai filamen yang semacam kawat ya, diberi gas. Nah, ini memang kemudian ada yang seperti terbakar begitu ya. Sehingga kalau seperti itu, kira-kira efeknya dari incandescent itu apa ya? Ada emisi hangat, Bu. Nah, iya. Warnanya juga khas ya. Dia kadang warnanya biasanya terkesan warnanya tuh kuning gitu, hangat. Dan memang secara hangat pun secara fisik dia karena ada proses tadi itu memang lebih secara temperatur lebih tinggi dibanding warna dari penggunaan lampu lain gitu. Tapi memang ini tergantung kita kebutuhannya mau pakai yang seperti apa gitu ya. Nah, kalau incandescent itu kelebihannya apa kira-kira? Tadi kan agak panas gitu ya. Memang warnanya kemudian warna-warna yang hangat. Kalau memang kita membutuhkan warna-warna hangat, ya, pakai ini bisa. Dan secara fisik pun dia hangat gitu ya, temperaturnya karena agak tinggi. Tapi kira-kira kelebihan yang lain apa kira-kira? Ada kelemahannya, ada kelebihannya juga. Kelemahannya dia cepat ini. Kita harus ganti gitu ya. Kebertahanan lampu ini tidak cukup lama gitu. Terus gimana?
Berarti kalau tidak bertahan lama, kita harus sering ganti kan? Ya itu kelemahannya, kita harus sering ganti. Ini mungkin yang kos ya, kos mungkin ada yang sering pakai ini atau sekarang udah nggak ada yang pakai lampu ini. Lampu ini, tapi gimana? Kelebihannya apa? Dia cepat ganti, tapi murah itu ya. Jadi ya nggak masalah. Artinya memang dia lebih murah, tapi untuk kebertahanannya tidak terlalu lama. Beda dengan yang ini fluorescence. Nah, ini juga bentuknya beragam ya. Kemudian cara kerjanya mungkin juga berbeda juga, karena di sini menggunakan gas ya. Nah, di sini kelebihannya itu dia bisa bertahan lama dibanding yang pijar tadi. Namun harganya jauh lebih mahal. Yaitu pilihan ya, kita mau memilih yang seperti apa. Apakah kita milih murahnya atau kita milih lamanya tapi mahal gitu. Ini karakter cahayanya pun beda kan, seperti saya bilang tadi. Ini cenderung warna-warna yang cahaya yang dihasilkan cenderung nuansa kuning berkesan hangat. Kalau ini tuh cenderung warna-warna yang alami, mendekati warna-warna sinar alami gitu ya. Nah, ini pengaruhnya apa? Kalau misalkan kita menggunakan warna incandescent lamp yang cenderung berwarna kuning, kalau kita membuat mendesain warna dalam satu ruangnya itu dengan warna-warna tertentu, itu akan terpengaruh oleh warna lampunya ini. Jadi misalkan dinding kita sudah kasih warna biru, kemudian kita kasih lampunya itu incandescent lamp. Kira-kira nanti kalau dinyalakan efeknya bagaimana? Warna birunya jadi pudar, Bu. Mungkin. Jadi apa? Biru kena warna kuning jadi apa? Hijau. Semua kalimat. Jadi memang akan beda dengan yang kita maksud. Misalkan kita pengennya nuansa warna kita biru gitu ya, tapi begitu kita pakai lampu yang ini, warnanya agak jadi kehijauan, tidak sebagaimana yang kita maksud. Beda dengan kalau kita pakai yang ini karena warnanya hampir menyerupai daylight atau warna alami, birunya malah menjadi tetap kelihatan biru atau bahkan bisa lebih biru lagi gitu. Nah, ini berpengaruh misalnya ya, pernah nggak di toko gitu ya, malam-malam gitu beli kain gitu misalkan. Nah, wah di sana tadi warnanya kayaknya gini, siang-siang dilihat beda gitu loh, nggak seperti yang kita lihat. Atau misalkan di supermarket, wah jeruknya itu kelihatan orange banget, mungkin dia didukung oleh warna lampunya itu yang mendukung warna orange gitu ya, pakai incandescent misalkan. Kemudian setelah di luar tidak sebagaimana orange-nya yang kita lihat di dalam. Kadang seperti itu maksud saya, ada pengaruh lighting terhadap warna misalkan. Jadi lighting yang dihasilkan itu nanti kadang bisa berpengaruh terhadap warna karena beberapa lighting memiliki karakter sinar warna tertentu itu ya. Itu yang menjadi pertimbangan. Nah, ini ada juga warna-warna. Mungkin Anda lebih paham ya, yang di Spang sudah sangat dalam itu mempelajarinya. Ini ada lampu halogen, ada lampu LED. Ini kan beda-beda ininya ya. Jadi yang halogen biasanya memiliki reflektor. Jadi cermin di belakang untuk memperkuat cahaya yang keluar. Nah, ini misalnya kayak lampu spot ya, spotlight itu. Misalkan memang mau mendramatisir suatu benda gitu ya. Ada suatu structure lah, misalkan di satu galeri, kita mau mengekspos structure tadi, makanya kita pakai lampu yang cenderung spot gitu loh, pada objek gitu. Nah, itu juga bisa kita gunakan lampu halogen tadi dalam bentuk spotlight tadi. Nah, kemudian lampu LED ini lewat aliran listrik yang relatif tidak menghasilkan banyak panas. Saya mungkin ada yang lebih paham ya, kira-kira lampu LED ini biasa digunakan untuk apa? Ya memang relatif mahal ya.
Tapi di sini disebutkan sebagai yang paling hemat energi. Dan warnanya pun bisa banyak gitu. Monggo nanti kira-kira untuk mendesain butuh yang mana. Tapi perlu diperhatikan begini. Misalkan saya pernah mendapati satu lukisan gitu ya, lukisan di dinding dari mozaik keramik gitu ya. Ada satu lukisan dari mozaik keramik. Nah, lampu apa atau teknik penyinaran seperti apa agar lukisan tadi bisa terlihat menjadi satu focal, secara visual itu focal point gitu di ruang itu. Kan Anda paham sendiri ya, keramik di situ kebetulan dipakai keramik yang glossy. Nah, kira-kira cara pencahayaan yang seperti apa ya? Biar itu bisa tampil apa ya, bagus gitu. Di Bisbang ada beberapa jenis pencahayaan ya, sudah diajari yang langsung, yang kemudian tidak langsung. Kira-kira kalau bidangnya itu glossy gitu, kira-kira pencahayaannya bagaimana ya? Kalau saya pribadi tidak menggunakan pantulan langsung, Bu. Tidak menggunakan cahayaan langsung. Oke, berarti diapain? Mungkin bisa dibuat semi langsung seperti itu, Bu. Jadi ada lambaran kasanya, misal seperti itu. Oke, iya. Jadi waktu itu memang waktu itu di satu hotel gitu ya. Dia menyinarinya tuh langsung sehingga di dalam lukisan itu muncul spot-spot glare-glare itu apa ya, silau gitu ya. Di dalam lukisan sehingga lukisannya menjadi terganggu oleh spot-spot yang dari lampu yang memantul di dalam lukisan tadi, yang lukisan keramik tadi ya. Jadi memang seharusnya di atasnya itu lampu itu dipantulkan dulu ke satu bidang, baru dia mengenai di lukisan tadi tidak secara langsung. Memang benar Masnya, intinya tidak langsung, tapi bisa dengan direfleksikan dulu sehingga jatuhnya ke dalam lukisan itu secara tidak langsung gitu ya. Kan ada beragam cara ya, lampu itu bisa disembunyikan dengan dipantulkan dengan menyembunyikan, jadi dia terpantul ke bidang di depannya, kemudian baru mengenai di bagian bawahnya, itu juga bisa. Nah, ini sekedar secara umum lah. Kira-kira berdasarkan ini ada klasifikasi gitu ya, cahaya, dan sudah Anda pelajari di Bisbang saya yakin. Ini berdasarkan layout atau lokasinya. Yang pertama itu general lighting. Jadi dia menyinari secara general, itu secara umum. Jadi ini merata gitu ya, ke seluruh ruang. Gitu. Sehingga biasanya karena merata tatanannya pun ini seragam gitu ya. Nah, ada juga yang kombinasi antara satu titik tertentu yang diberi pencahayaan dan secara umum ada gitu ya. Ini kombinasi, jadi secara umum masih ada, tapi untuk bidang-bidang yang ditekankan itu diberi satu penekanan lighting gitu. Namun ada juga yang benar-benar lokal gitu. Local lighting itu hanya pada bidang kerja, pada objek saja gitu ya. Nah, itu juga penting memperlihatkan gimana misalkan mau men-spot satu objek 3 dimensi gitu ya. Itu sinar dari mana ya, biar efek 3 dimensinya itu menjadi lebih kelihatan gitu. Kira-kira dari arah mana? Misalkan ada relief ya, relief di dinding gitu, kira-kira di spot dari arah mana ya? Biar kesan 3 dimensinya relief tadi itu semakin kelihatan. Ada yang bisa memberi ini? Kira-kira dari sisi mana? Pernah main center ya? Kalau kita nakut-nakutin tuh center kita di bawah wajah kita itu, samping wajah, atas wajah, bawah wajah itu kira-kira yang paling
Paling kelihatan efek 3 dimensinya di mana? Gampangannya saja. Mungkin pernah nakutin adiknya gitu, pakai senter itu. Biasanya dari bawah kan kelihatan apa bagian yang ini ya hitam gitu ya, yang apa namanya tersembunyi atau tidak nonjol itu hitam. Ya memang biasanya dari bawah itu lebih dramatis gitu ya untuk memperlihatkan efek 3 dimensinya. Tapi mungkin bisa dicoba aja kira-kira karena tergantung juga bentuk objeknya ya. Bisa dari arah mana itu kesan 3 dimensinya itu lebih muncul. Nah, berdasarkan tipenya, saya sudah pernah singgung tadi, bahwa ada yang secara langsung gitu. Artinya secara langsung itu karena hampir seluruh sinarnya itu ditujukan ke benda itu atau ke bidang itu gitu ya. Hampir 100% lah, 90 sampai 100% gitu. Artinya sangat jelas sekali nanti bendanya kalau memang diberi pencahayaan secara langsung. Namun ada juga yang semi itu setengah-setengah gitu. Setengahnya juga nggak persis, ada juga yang 60-90 ke bawah, ada juga yang 40 sampai 10 ke atas gitu. Artinya ada yang 60-40, ada juga yang 90 sama 10. Itu tergantung juga sebenarnya. Kita efeknya mau yang seperti apa, banyak menyinar yang bawahkah atau banyak yang atas gitu ya. Nah, ini yang diffus itu cenderung diffus itu juga bisa juga cahaya pantulan ya. Bisa juga porsi ke bawah dan ke atas hampir sama. Tapi mungkin gini, tidak seperti ini yang terbagi begini, tapi dia bisa menyeluruh begini ya. Tapi hampir merata, atas bawahnya sama. Atau bisa juga sinar-sinar pantulan. Nah, yang sangat mempengaruhi juga tentang bagaimana efek cahaya itu dalam satu ruang itu juga adalah armatur atau rumah lampunya itu, karena rumah lampunya ini yang bisa mengatur cahaya itu mau keluar seperti apa gitu ya. Jadi misalkan ini model seperti ini itu, ini ada rongga-rongga di sekitarnya sehingga cahaya itu bisa keluar lewat ini, sehingga efeknya di ruang itu juga akan beda kalau misalkan ini menjadi armatur yang tertutup gitu. Ya, kalau ini armaturnya cenderung untuk tertutup sampai ke bawah, sehingga cahaya itu benar-benar terkonsentrasi menuju bawah gitu ya. Kalau ini atasnya itu terbuka, jadi bisa ke atas dan ke bawah. Nah, modelnya juga sangat beragam. Model ini bisa disesuaikan juga dengan temanya. Mungkin yang di sini tema-tema ruangnya natural gitu ya. Kita menggunakan bahan-bahan natural gitu. Ini mungkin tema-tema industrial mungkin ya. Yang mungkin tema-tema yang lain gitu. Artinya meskipun kecil ini memberi dampak terhadap efek lighting dan dipengaruhi oleh tema-tema yang kita konsepkan di bagian depan. Nah, elemennya kan banyak sekali ya tadi. Sudah dinding, furniture, kemudian warna, lighting, dan ini soft furnishing. Nah, furniture itu kan cenderung ke kita biasakan perabot itu ya. Kalau soft furnishing ini adalah semacam pelapis-pelapis atau bahan-bahan yang sifatnya soft itu yang menjadi pendukung desain interior gitu ya. Yang pertama ini bisa pelapis furniture itu misalkan pelapis kursi gitu ya, itu kan ada busa, kemudian kita kasih pelapis gitu. Ada juga dalam bentuk gorden, wallpaper, karpet, taplak, spray, bed cover dan sebagainya, banyak sekali. Nah, ini meskipun kecil-kecil tapi keseluruhannya nanti akan mempengaruhi hasil desain ruangnya gitu. Nah, pemilihannya kita memperhatikan tema, seperti saya bilang tadi. Tema itulah yang selalu memandu kita memilih elemen gitu ya. Tema rancangannya apa gitu, sehingga kita bisa menentukan elemen-elemen yang mendukung tema tadi gitu. Ya ini salah satu contohnya aja, beberapa contoh lah. Ini untuk gorden, ini untuk pelapis kursi, untuk karpet atau pemadani, ini untuk tadi seperti sama kursi sama pelapisnya. Warna, sekali lagi warna, motif dan sebagainya itu disesuaikan dengan konsep atau tema rancangan yang kita tentukan gitu. Nah,
ini sepele tapi juga menjadi satu yang memberi kontribusi cukup besar ya dalam desain interior gitu ya. Pernak-pernik ya namanya juga aksesoris atau pernak-pernik itu sesuatu yang tidak utama kan, aksesoris kalau cewek itu ya beli aksesoris itu hal untuk pemanis, pendukung gitu ya. Nah ini bisa sangat beragam sekali bentuknya, bisa lukisan, bisa tanaman, bisa botol-botol, bisa jam, cermin, banyak sekali. Nah, apa yang kamu tampilkan di sini, apa yang kamu pilih sekali lagi juga sesuaikan dengan tema yang kamu angkat gitu loh untuk interior ini. Mau tempo dulu gitu, ya mestinya kamu cari aksesoris-aksesoris yang memperkuat tema tempo dulu gitu ya. Mungkin kasih cermin zaman dulu, mungkin lukisannya juga lukisan lama gitu ya. Nah, itu yang untuk aksesoris. Nah, itulah elemen-elemen. Memang mungkin saya sekilas-sekilas ya, nanti bisa diperdalam sendiri, bisa browsing sendiri, dianalisis sendiri. Kira-kira ini penggunaan elemennya apa, berdasarkan tema apa gitu ya. Pada satu interior yang Anda kaji gitu. Nah, ini belum saya kasih tugas ya. Tugasnya oke lah minggu depan saja. Ini nanti saya sudah ada psikologi, nanti saya share aja kode aksesnya. Untuk materi ini nanti saya ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Jadi misalkan sumber-sumber gambar belum saya tulis, nanti saya tulis dulu baru saya upload di psikologi ya. Mungkin itu ada pertanyaan? Atau ada yang minta tugas? Atau mungkin kalau ada tugas nanti saya upload di psikologi aja untuk yang ini ya. Sebenarnya itu saya lebih suka ini ya, kalau tugas atau apa tuh dikerjakan saya tunggu gitu loh, karena sangat orisinil hasilnya. Kalau nanti saya itu biasanya juga sudah ya gimana ya, kadang bisa lah diskusi dengan teman gitu. Oke, ada pertanyaan Kak? Sudah paham Kak? Absen sudah pada ngisi absen? Presensi? Gimana? Ampun Bu. Ampun. Sudah jelas? Sampun. Ya sudah, ini juga sudah adzan ya. Baik, nanti kalau ada beberapa hal yang perlu ditanyakan juga tidak masalah. Nanti bisa di grup atau di japri ke saya. Nanti tunggu aja, kalau di psikologi ada tugas ya berarti nanti saya kasih tugas untuk memahami apa yang saya terangkan hari ini. Ya nggak susah-susah juga kalau misalkan jadi, kalau nggak jadi ya alhamdulillah ya. Baiklah, untuk hari ini kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Mungkin untuk minggu depan saya nggak tahu apakah masih Zoom apa enggak, karena kan kita sudah tiga kali sinkron gitu. Kalau mungkin ini berarti minggu depan mungkin tidak sinkron, tapi materi saya upload di psikologi juga. Atau mungkin tugasnya besok aja sekalian dengan materi yang saya upload juga mungkin bisa. Baik ya, nanti kode aksesnya saya share di grup saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. terima kasih Bu. Matur nuwun Bu. Ya, sama-sama. Salib ya. Assalamualaikum.